Oke, good day para pemirsa Journey Faith on Fire ya. Kita ketemu lagi di hari ini ya. Kali ini kita tidak hanya sama Bro Arif yang biasa temenin kita untuk ngobrol-ngobrol ya. Hari ini kita juga kedatangan Bro Ricky ya. Betul. Bro Ricky untuk biar perbincangannya kita makin hot lagi ceritanya ya. Tentang faith kita ya, tentang apapun yang kita alami dalam hidup ya. Mungkin Bro Ricky, kalau Bro Arif kan kita udah kenal ya, udah tahu ya. Bro Ricky boleh diintroduce dulu. Iya, perkenalkan nama saya Ricky. Saya bisa dibilang kalau untuk bicara soal faith, kepercayaan baru sekitar 6 tahun jadi orang percaya lah. Kenal Tuhan. Kebetulan momennya pas dengan Bro Arif ini. Waktu saya baru pertama kali, ternyata mereka lagi bahas Tuhan, ternyata saya nimbrung dan nyambung gitu. Jadi momennya sama. Singkat cerita, dulu saya beragama tapi tidak beragama. Wah, menarik bentar. Beragama tapi tidak beragama. Iya, maksudnya belief Tuhan tuh ada belief, tapi saya tidak percaya dengan semua agama. Maksudnya nggak percaya dengan organisasi itu pada saat itu. So you mean like agnostic? No. Kalau agnostik kan agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama gitu. Iya, tapi agnostik lebih cenderung ke ateis kalau menurut saya. Dia melabel, guys, ya, menurut saya itu dia hampir ke arah sana. Tapi kalau saya lebih yang masih takut berbuat jahat, masih takut begini begitu. Jadi masih mikirin orang, masih mikirin ntar gue begini lagi, kayak ya kalau bisa dibilang kayak karma, kayak tabur tua itu saya masih takut gitu. Singkat cerita, waktu itu saya kenal seorang perempuan. Dikenalin seorang perempuan yang memang dia sudah orang percaya lah, sudah Kristen pada saat itu. Nah, saya nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya tertarik lah sama dia. Singkat cerita tertarik, tiba-tiba dia ternyata dia orang yang cukup aktif di keagamaannya, di kekristenan itu. Dia mungkin mencoba menarik saya pada saat itu, tapi saya tipe orang yang gini kasarnya, ngapain berhubungan merit atau punya hubungan dengan orang seiman tapi tidak seamin. Kan banyak yang berlandaskan agama, mau agama apapun itu, tapi kekerasan, ribut segala macam. Saya enggak. Itulah yang membuat saya tidak mau menganut satu agama apapun pada saat itu. Nah, singkat cerita, mungkin dia udah capek nih ngadepin saya yang seperti ini, yang maksudnya kayak tidak bisa di counter lah dengan pemikiran saya, dengan semua statement saya. Akhirnya dia perkenalkan satu orang kepada saya. Yang dulu tuh saya adalah mungkin Saulus zaman dulu ya, sebelum jadi Paulus tuh penganiaya, menghujat Tuhan. Inilah bebel ya. Iya, menghujat Tuhan, menghujat gereja, menghujat liturgi. Apa ibadah begini? Kok ibadahnya nyanyi? Apa ibadah begini? Senin sampai Jumat bikin dosa kasarnya. Senin sampai Jumat hura-hura, tapi Minggu datang minta ampun dan selesai. Itu apa konsep seperti itu? Singkat cerita, nanti akan saya ceritakan lagi. Ternyata konsepnya pada saat itu salah. Singkat cerita, saya diperkenalkan. Yang saya udah tahu nih, saya bakal diinjili kasarnya. Pada saat saya kenal malah dia nggak memberitakan satu firman sekalipun dari mulut lidah bibir mereka. Mereka tidak membahas Tuhan sekalipun. Mereka tidak membahas kekristenan, mereka tidak membahas ketuhanan, tidak membahas kepercayaan saya. Mereka begitu welcome kepada saya kayak seakan-akan sudah kenal aja gitu. Di situ baru saya mengerti. Sekarang baru saya mengerti kenapa pada saat itu dia melakukan hal itu. Dari banyak orang yang tahu apa itu Kristen, tapi dia tidak tahu apa itu Alkitab dan firman Tuhan, betul? Tapi orang itu melihat kelakuan kita. Nah, disitulah dia mempraktekkan firman kepada saya. Firman yang mereka pelajari, yang mereka baca, pengetahuan tentang Yesus, tentang Tuhan dalam hidup mereka, mereka praktekkan lewat hidup mereka untuk melayani saya, untuk welcome saya. Sehingga di situ saya bisa melihat bahwa, ini loh. Jadi pendekatannya itu dengan cara gaya hidup mereka, perilaku. Bukan kamu harus begini, kamu harus begitu, kata Alkitab begini, kata pendeta ini begitu, tidak. Tapi lewat, ya memang saya percaya ini caranya Tuhan, karena Tuhan tahu saya tuh udah antipati dengan gereja, dengan hamba Tuhan, dengan pendeta, dan bahkan dengan apalah firman Tuhan itu pada saat itu. Tuhan kasih cara yang memang smooth. Caranya Tuhan yang memang membuat saya mau membuka hati lagi. Ya, gitu, dia memilih, tapi dia juga menyesuaikan caranya. Betul. Ya. Gitu.
Betul, itu statement yang saya suka. Ya. Makanya banyak orang yang kasarnya baru bertobat atau baru jadi pendeta atau baru jadi hamba Tuhan, langsung kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa begitu. Yep. Sama kayak contoh seperti ini, pada saat perempuan yang mau ditipuki orang-orang Yahudi pada saat itu, waktu lalu Yesus bilang, siapapun di antara kalian yang tidak berdosa sama Maria sekali, Magdalena itu, yang tidak berdosa sama sekali, silakan nih ambil batu pertama timpuk. Akhirnya tidak ada yang berani menimpuk. Itu kan tanda bahwa Tuhan tidak menghakimi. Tapi abis itu Tuhan ada bilang lagi, jangan stop di sana. Jangan stop pakai firman itu Tuhan aja nggak menghakimi. Tapi di situ Tuhan lanjut, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tobatan. Yes, itulah yang memang dalam kekristenan itu kadang-kadang kita suka ngambil sepotong-sepotong ya. Itulah yang bikin saya waktu itu muak dan sebel, karena mereka mengambil sepotong ayat untuk kepentingan mereka, tapi kehidupan mereka tidak seperti itu. Ya, singkat cerita itulah yang bikin dulu mungkin saya, apa sih kalian itu? Tapi ternyata saya ketemu orang yang benar-benar mempraktekkan firman itu, dan saya akhirnya buka hati. Karena gini, Tuhan mau lawat kita bagaimanapun kalau kita tidak buka hati. Bukan Tuhan itu tidak bisa ya. Tapi kan Tuhan mau kita juga memilih. Ya, free will. Free will. Dia tidak Betul, memaksa. ya. Dia selalu ada buat kita, dia selalu di samping kita, di depan kita, di belakang kita, menolong kita. Tapi kan kalau kita bisa menolak pada saat itu kasarnya. Betul. Makanya lewat kehidupan orang-orang yang dikirimkan inilah yang membuat saya membuka hati dan memilih untuk menerima. Gitu. Di saat Tuhan kirimkan orang-orang, saya buka hati, di situ lawatan terjadi. Lawatan yang sejati, maksudnya adalah bukan hari itu saja menangis, bukan hari itu saja bertobat, tapi setelah hari itu tidak ada satupun yang menimpukimu, lalu jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Seperti itu kurang lebih. Jadi panjang ya. Panjang perkenalannya ya, tapi menarik, denger ini sih menarik ya, karena bukan hanya perkenalan biasa, tapi ada peristiwa. Betul. Ya. Ada peristiwa yang terjadi di masa lalunya Ya, itu betul. yang membuat hidupnya berbalik 180 derajat ya. Kadang-kadang kalau kita cuma dapat tadi Bro Ricky bilang ya cuma dapat pengarahan ini tapi tidak bisa membalik hidup kita. Ya. Mungkin bias jadinya atau mungkin tidak terjadi Karena kita apa-apa. waktu dapat order itu kita tidak mengerti esensinya. Ya. Tapi di saat dikasih pengertian, Oke. firman itu bukan lagi order, tapi gaya hidup. Kalau menurut saya. Setelah itu, ini gue jadi ngomongin ini deh, nggak apa-apa ya. Karena menarik juga untuk digali sebetulnya. Ini sesuatu Bro. yang sangat bisa kita pelajarin dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, setelah itu apa yang Tuhan rencanakan lebih lanjut yang Bro rasa? Maksudnya, that's turn your life, right? Ya. And then what happened that life? Saya percaya, Bagaimana bisa terus memelihara itu sampai ini tahun menarik. sampai sekarang gitu? Saya pernah dengar gini, lebih baik kita merangkak tapi berjalan ke surga daripada kita berlari tapi berjalan ke neraka. Karena saya percaya kita tuh nggak bisa jadi orang benar, tapi kita orang yang dibenarkan. Kita orang yang diselamatkan. Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, lalu Roh Kudus turun. Itu adalah satu anugerah yang kita mau lakukan apapun, hal baik apapun kita nggak akan bisa dapat kalau dia tidak melakukan itu. Jadi pertobatan itu tidak mudah. Saya jatuh bangun setelah saya mengenal Tuhan, saya bertobat itu jatuh bangun. Tidak berarti saya langsung menjadi suci, enggak. Jadi masih ada pergumulan lagi. Dan ikut Tuhan itu banyak yang bilang ikut Tuhan tuh enak, diberkati segala macam. Saya setuju, tapi jangan lupa kasih tahu juga supaya orang-orang yang benar-benar mau mengenal Tuhan itu benar-benar dewasa. Dalam arti ikut Tuhan itu memang diberkati, tapi jangan lupa Tuhan juga memproses. Karena balik lagi yang saya bilang, jangan berbuat dosa lagi. Itu bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan tangan. Di saat kita punya bad habit, lalu kita, saya kenal Tuhan, tiba-tiba saya berubah. Ada yang seperti itu, puji Tuhan. Tuhan buat dan respon dia benar dan itu cepat terjadi dalam hidup dia. Tapi nggak semua. Tapi bukannya pengikut Tuhan itu justru bersiap untuk dipersekusi?
akan menjadi suatu perjalanan yang Itu sesungguhnya. tadi yang Bro Ricky bilang tidak smooth pasti. Ya, Jadi tapi pasti kan akan dijongkir balik juga ya prosesnya. ya tadi. betul. Tapi I think itu prosesnya nggak akan habis seumur hidup sih kalau lu menjalani misi Tuhan dengan benar-benar. Jadi nikmatnya adalah kasih Kristus itu kita terima. Tapi sebenarnya dalam daily life ya, kita harus bisa menikmati yang hal-hal yang seperti dibilang di persekusi dan sebagai macam hal itu, cobaan, persekusi itu sebenarnya semakin kuat, semakin Sebenarnya ini menjalankan misi Tuhan. ini betul, tapi ini adalah satu pemikiran menurut saya yang sudah menjadi pengikut Tuhan yang dewasa. Jadi yang namanya ikut Tuhan itu pasti dapat persekusi, karena Firman juga bilang engkau akan ya dijauhkan, dimusuhin segala macam karena namaku, dia bilang seperti itu. Karena namanya kita akan dibenci segala macam. Itu sudah firmannya dia yang ngomong sendiri kok. Itu sudah pasti terjadi. Firman itu kan ya dan amin, dulu sekarang dan selamanya. Tapi yang saya pelajari apa yang Tuhan taruh dalam proses hidup saya itu gini. Masalah nggak mungkin hilang. Tapi cara pandang kita terhadap masalah itu berubah. Bukan masalahnya yang hilang, tapi cara pandang kita menghadapi sebuah masalah. Dari yang kita mungkin, contoh, kita sudah baik sama orang, tapi orang itu tidak berbuat baik kembali kepada kita. Itu kita langsung kayak, ini orang nggak tahu diri segala macam. Tapi bayangkan kalau Yesus di posisi itu, apakah dia akan bersungut-sungut dan marah-marah seperti kita? Enggak kan, kita malah harus mengasihi dia. Dan Firman juga bilang, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, ya bukan apa-apa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, justru itulah yang nanti kita dapat upah di sana. Amin. Jadi memang cara pandang itu yang akan diubahkan. Dari yang kita kesel sama orang yang nyakitin kita jadi punya kasihan. Kita jadi punya kasih. Karena Yesus melihat orang seperti itu karena kasih. Makanya dia mau mati buat kita. Karena mereka ngelihat orang-orang berdosa ini kasihan. Makanya dia mau mati buat kita. Cara pandang kasih itulah yang memang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tapi kan nggak gampang. Gimana caranya kalau ada minjem duit sama Koko 10 juta, tiba-tiba nggak mau pulangin dan marah-marah balik? Berat kan? Secara manusiawi itu berat. Tapi kalau kita sudah dalam Kristus, cara pandang kita berbeda. Mungkin kita masih punya sedikit kekesalan, namanya manusia wajar, tapi akan ada satu peredam. Dari situ Roh Kudus bekerja, meredam gitu. Daripada gara-gara 10 juta lu setruk. Iya kan? Ya memang buat beberapa orang 10 juta gede, Bro, tapi gini. Bertahun-tahun lu nyimpan itu, kepahitan itu membuat lu lebih parah daripada 10 juta itu. Kasarnya seperti itu. Bukan berarti kita, maksudnya ada yang utang sama kita terus kayak let go, enggak juga, tapi bandingkan dengan apa yang kita alami lah. Jangan sampai itu merenggut damai sejahtera, jangan sampai itu merenggut semua yang harusnya kita bisa lewatin, kita bisa jalanin, jadi fokusnya ke situ doang. Jadi nggak fokus kerja, jadi nggak fokus sama keluarga, kerjaannya marah-marah terus, kepahitan terus. Karena orang kalau udah nyimpan kepahitan, itu nyamber ke semua lini. Itu yang apa ya? Ya itulah proses Tuhan gitu. Prosesnya. I think sesudah mengikuti Kristus untuk sekian lama dan mulai merasakan cinta kasih Kristus dan menjalankan cinta kasih Kristus ya, sebenarnya kepahitan itu menjadi sesuatu yang sifatnya akan semakin lama semakin berkurang. Jadi pengikut Kristus itu kan kadang-kadang orang bilang kepahitan itu kan kayak semacam, mungkin kalau bahasa Inggris kayak grudge. Jadi dia marah tapi dia nggak bisa lepas marah itu. Tapi kalau orang Kristiani itu bukannya nggak bisa marah sih, bisa marah juga. Betul. Tapi we don't hold grudge. Kita nggak memegang kayak kejadian kemarin tuh, hari ini kita udah nggak pegang lagi gitu loh. Udah ada sesuatu, we deal with it. Terus udah nggak usah ditahan lama-lama, dilepas, nggak usah dipegang terus. Bukan berarti nggak bisa, karena kita balik lagi masih dalam daging manusia. Masih dalam daging, kita pasti ada. Masih bisa kena lah hal ini gitu. Gimana pun kan kalau misalnya human. Tapi recovery-nya lebih cepat. Jadi nggak dikit. Basically kalau grudge tuh kayak mungkin kalau orang olahraga tuh udah ada cacat, ada pincang tuh, gitu loh. Jadi cedera yang sampai kayak cacat, kayak pincang, kan dia udah susah lagi mau lari tuh. Tapi kalau misalkan recovery kita cepet, kita nggak hold grudge. Oh jatuh hari ini cedera, tapi besoknya udah sembuh, udah bisa lari lagi. Nah itu secara spirit harusnya pengikut Kristus lebih mendekati ke sana. Jadi kata-kata kepahitan dan lain-lain itu sebenarnya sesuatu hal yang menghilang ya dengan sendirinya. Dengan ini akan menghilang dengan sendirinya. Sesuatu yang kita rasa nggak enak. Justru kadang-kadang kalau
itu udah lama ya terjadi. Kadang-kadang gini, kalau kita bisa sampai jadi marah ya, sebenarnya ada orang lewat di depan saya terus ngomongin sesuatu yang buruk ke saya, terus saya marah terpancing. Kan sebenarnya artinya saya memberikan dia kuasa untuk mengatur emosi saya. Betul. Padahal dia siapa sebenarnya ya kan? Dia lewat, dia ngatain saya sesuatu, terus saya kok memberikan segitu banyak tenaga kuasa ke dia untuk bikin saya marah. Kalau sampai hal kayak gitu terjadi karena kerjaan atau apa, kadang-kadang sampai marah, itu pun sering saya sampai bawa ke doa juga kayak, Tuhan, kok saya marah ya? Gitu. Jadi kenapa saya kok bisa semarah ini karena hal seperti itu? Gitu. Lama-lama itu akan kita bisa merasakan hal demikian, dan dengan sendirinya sebenarnya hal-hal yang kayak dibilang kepahitan itu akan mengecil dengan sendirinya sih. Betul. Naturally akan berkurang. Oke, next, I have questions. Lu orang berdua ketemu gimana ceritanya? Nah, unik. Nah, Mau siapa yang mulai? gimana bisa ketemu? Ini kan dari background berbeda toh? Iya. Ya, historinya beda, riwayatnya juga beda, nggak ada hubungan saudara juga kan? Betul. Ya, how do you get guys meet? Saudara gue buka kantin. Oke. Gue sering kesana lah. Nah, anak itu juga agak unik. Jadi sering saya ajak ngobrol, doain, segala macam. Nah, suatu hari saudara Ricky ini datang. Nah, waktu itu kadang-kadang kita kalau lagi di sana tuh ngobrol kayak nggak ingat waktu, bablas tuh. Bablas udah sampai sore, sampai gelap. Nah, padahal cuma ada kopi doang. Terus ngobrol, saya ngerasa dia kok, saya ingatnya dia bukan seorang Kristiani gitu kan. Tapi ngomongnya kok sedikit ini. Terus saya sampai diam, sampai ngeliatin saudara saya. Saya bilang, ini saya ada panggilan untuk bicarakan sesuatu yang mengenai spirit dan doa. Saya sampai ngeliatin, boleh nih. Saudara saya bilang, oh iya justru dia kayaknya lagi mau denger yang hal gitu. Udah mulailah kita berdoa di situ. Jadi ketemunya begitu. Oh. Iya. Ya. Jadi ada kalau di elunya memang lagi ada panggilan pengen. Dia yang ngomongnya nyerempet, di dalam saya juga ada kata-kata yang kayak doain dia gitu loh. Tapi saya kadang-kadang berpikir ini kan sesuatu hal yang agak sensitif karena saya taunya dia bukan pengikut Kristiani kan. Jadi seringkali saya minta izin. Bentar, gue tahu you punya sixth sense. Iya. Ya kan? You juga punya sixth sense. dibilang punya dibilang nggak punya, tapi kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu. Oke, menarik nih. Nggak selalu gitu. Terus habis itu nyambung nih. Nyambung. Oke. Kita habis itu Nyambung dan connected. doa bareng berapa kali saya nggak tahu. Beberapa kali dapat sesuatu yang hampir sama. You kan Kristen. Iya. You Kristen. Ya Katolik, Kristen Katolik. Oke. So doanya juga collapse. I mean we worship the same God, Jesus Christ. Jadi dalam nama Jesus Christ, menurut saya, makanya saya bilang yang paling penting sih spirit dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi begitu hubungan dengan Tuhan dan spirit itu, doa itu, energi yang muncul itu satu frekuensi, frekuensi surga. Nggak ada frekuensi mengganggu lain. So menurut saya it's about the God daripada organisasinya. Oke. Iya. Betul, saya setuju. Jadi dulu tuh lucunya gini, ada momen di mana dia dapat, saya dapat, dan beberapa orang di situ dapat gitu. Dapat apa, Bos? Jadi sesuatu yang kayak, gue lagi pengen menceritakan apa yang gue alami bersama Tuhan. Dia pun sama. Ternyata pada saat itu dia baru encounter juga. Dan si A juga baru encounter juga, si B juga baru. Di situ makanya waktu itu kita bikin grup sekitar 12 orang lebih ya. Iya, kayaknya sempat sampai 15-an. Iya. Dan itu ada beberapa orang yang dapat hal yang sama di awal-awal itu. Dan ya, gue percaya sih ini satu roh yang sama dari Tuhan. Makanya bisa diketemukan di momen yang sama, di waktu yang sama, dan sekali ketemu bukan malah bertentangan tapi malah saling mengikat. Karena rohnya sama. Ya seperti yang Orit bilang, frekuensi dari surga. Satu frekuensi, makanya bisa connect. Ya kayak radio kan. Kalau satu frekuensi saya bisa dengar apa yang di sana ngomong. Jadi dari pertemuan itu nyambung jadi satu, yuk kita berbuat lebih lagi. Betul. Untuk hal-hal lain gitu loh. Betul. Contohnya misalkan untuk memberikan mungkin penyembuhan. Kalau pada saat itu sih kita lebih fokus ke encourage dan juga empowering intern dulu, karena ya pada saat itu kan saya belum mengerti ya apa itu empowering, apa itu encourage. Jadi ternyata orang yang gini loh, orang yang baru mengenal Tuhan tuh biasa menggebu-gebu. Menggebu-gebu, dia mendapatkan sesuatu, kadang-kadang Tuhan kasih karunia, kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu yang orang lain nggak bisa dapat. Itu secara manusia menggebu-gebu. Tapi kita harus kembali ke firman.
Kenapa sih Tuhan kasih itu? Buat apa sih Tuhan kasih itu? Karena kita baca Musa aja, dia gagal, dia jatuh karena karunia-Nya sendiri kan. Dia tidak mendengar Tuhan suruh apa, dia malah melakukan apa. Dan yang dilakukan itu adalah sebuah karunia. Tapi dia tidak masuk ke tanah perjanjian karena melakukan itu. Jadi kan ada satu hal yang memang bukan bertentangan ya, tapi karunia itu bukanlah segalanya. Itu adalah perlengkapan. Ya. Oke. Nah, itulah kenapa kita pada saat itu mengencourage dan mengempowering satu sama lain di intern kita dulu, karena ya jangan sampai orang-orang ini fokusnya bukan ke Tuhan, tapi silaunya karena karunia. Karena tipis kalau untuk orang yang jadi berpengalaman. strengthen dulu ya. Yes, betul. Strengthen dulu. Pendewasaan. Ya, masing-masing Betul. orang-orangnya nih gini segala Betul. macam. Dan setelah itu baru melakukan Yes, melakukan lebih. Basically kita hampir dari semua orang itu hampir berpencar kemana-mana. Ya, Ya, ada yang di Bandung, ada yang di Bali, ada yang di gereja. Jadi basically di saat sesudah kita beberapa tahun ngumpul itu, habis itu seperti kita lebih kayak pewartaan kasarnya ya. Jadi dikuatkan dulu, terus masing-masing jadi kayak dutanya lah gitu ya. Tapi itu pun kadang-kadang kita masih di grup, masih sering kadang-kadang ada masalah telepon-teleponan walaupun ada di Bali atau di Bandung. iya. Jadi kita masih sering ngobrolin. Dan kalau dari apa namanya pengertian, karena waktu itu kita sharing lumayan ya bro ya, dari Iya. jam 1 sampai jam 7 malam ya. Iya. Jadi bisa 6 jam. sorry gua agak sedikit ini nih ya, rangkum ya. Jadi dari pertemuan-pertemuan itu jadi seperti kayak setelah strengthening gitu, jadi seperti kayak ada misi. Basically mirip begitu Misi ya. harus Iya. jalan apa gitu ya. Iya. Tapi itu natural, nggak ada Iya. kita suruh Misinya kemana. seperti contohnya kayak apa, Bro? Menarik ya. Beberapa kali kita kayak melayani orang yang memang bukan dari intern kita, yang Berarti lebih ke Pelayanan. konseling. Orang-orang yang membutuhkan Iya. ada konseling, ada juga yang Jadi banyak macam jadi ya. garam dan Disebutin terang. aja coba Jadi deh. garam dan Salah satunya yang agak sedikit, mungkin agak sedikit nggak semua orang bisa menerima lah ya, kayak pelepasan pernah juga, pelepasan. exorcism. exorcism, Oh, Ya. yang dimana kita nggak punya basic how to exorcism, tapi kita cuma dapat instruksi ya Tuhan suruh begini ya sudah, like that. Exorcism, doain orang. Banyak orang kan exorcism harus pakai pendeta, harus pakai si A, B, C, harus pakai orang yang ahli. Tapi memang itu betul. Karena kalau exorcism tanpa persiapan itu yang ada jadi bulan-bulanan. Sama kayak Koko kan ini kan. Kalau disuruh berangkat tanpa persiapan, meskipun Koko punya stamina yang fit, punya pengalaman, tapi kalau nggak punya strategi pada misalnya H-7 mau turnamen, mau fight, memang sudah biasa fight, sudah biasa dipukulin, sudah biasa mukulin misalnya. Tapi kita harus tahu lawan kita siapa. Iya. Kita harus tahu bagaimana dia. Kita harus tahu strategi. Kita harus bikin strategi seperti apa. Dan Kurang ibaratnya ini lebih- street fight loh. Iya. Ini street fight, nggak ada aturan loh. Nah, kurang lebih kalau seperti kita itu. nggak ada persiapan ya bunuh Iya. diri lah ya. Nah, Tapi nggak ada ada beberapa aturan. memang yang Tuhan tuh kasih lihat yang memang kita tanpa persiapan ada. Tapi Tunggu sebentar sebelum ke sana nih. Dulu. Misi-misi seperti tadi pelepasan, exorcism gitu. Banyak banget ya yang Oh, maksud gua gini loh. Ada yang butuh nih, share di grup, semua bergerak begitu jalan. sebenarnya nggak banyak-banyak amat, tapi sebenarnya orang membutuhkan dan yang lebih banyak perlu sebenarnya mendoakan orangnya sih. iya betul. Iya, mendoakan orangnya. Kita ada beberapa kejadian yang suami istri ya, padahal kelihatannya perfect. Bener-bener kelihatannya perfect. Ya, the husband is very handsome, the wife is very pretty, tinggal di tempat yang bagus. Kayak kita lihat tuh kayak Kayak nggak ada minusnya. lu mau komplain apa lagi sih? Iya, Ya kan? iya. Secara manusia ya. Kita secara Tapi manusia. a lot of things happens. Terus kita ke rumahnya bantu doain. Kita konseling, mereka sering datang mungkin setahun lebih ya. Iya. Setahun lebih. Ada waktu itu kita concern berapa bulan, hampir Iya. setahun kita concern ke sana. Iya. Dan exorcism itu nggak harus yang kayak di film-film ya. Seperti yang Arif bilang, seperti kita cuma doakan dia merasakan damai sejahtera, dia bisa encounter dengan Tuhan dengan kita doakan, itu salah satu pelepasan. Karena yang banyak harus lepasin nggak cuma roh jahat. Iya, karena yang gua tahu juga yang saya tahu juga exorcism ini kan
ada level-levelnya. Betul sekali. Benar ya. Betul. Ada mungkin yang sekedar gangguan psikologis, atau mungkin depresi, atau mungkin halu apa ya namanya, kayak delusi gitu ya, atau benar-benar tingkatnya sampai benar-benar tingkatannya tuh sampai benar-benar dia eksorsis atau kerasukan atau apa gitu. Nah, sampai yang you guys biasa lakukan sampai selevel apa? Sampai yang teriak-teriak juga ada. Sampai yang eksorsis, sampai yang delusi, ya sampai yang schizophrenia. Jadi dia sudah kena di spirit dan kena di jiwa. Sama mentalnya juga. Hardware, software kena semua. Saya pernah ngobrol sama Bro Arif ya waktu itu mengenai masalah. Jadi sebenarnya contoh nih, kita satu orang, jiwa kita satu orang, ya kan? Mungkin kita mengalami satu peristiwa di kehidupan yang bikin kita traumatik, ya kan? Terus agak terguncang, ya kan? Nah, di situ mungkin iblis ngelihat, wah ini sesuatu yang mungkin bisa kita manfaatkan atau kita ambil jadi rumah buat mereka. Jadi rumah atau apa. Nah, sebetulnya kalau boleh dijelasin levelnya itu sampai mana sih? Maksudnya kalau sampai gimana kita tahu ini orang masih oke atau sudah sampai yang berat gitu loh. Kalau dari saya sih gini. Balik lagi, apa sih yang bikin kita bisa ditunggangi sama si iblis itu? Balik lagi ke kepahitan tadi, kekecewaan. Kekecewaan dan juga kadang-kadang motivasi hati juga. Ya pengen kaya, pengen sesuatu yang cepat lah kasarnya. Banyak hal yang kita bisa membuka diri sama hal yang gak baik itu, ya hati kita lagi balik lagi. Kayak misalnya kalau saya dalam pelayanan gitu ya, kadang-kadang pelayanan itu bisa ditunggangi iblis. Jadi yang kamu layani bukan Tuhan lagi, tapi pelayanannya Tuhan. Kegiatannya. Motivasinya bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan, tapi supaya kita dibilang, wih keren ya pendeta, ih keren ya, eventnya bagus ya. Ya mungkin pujiannya baik, ini pendetanya baik lah. Tapi dalam hati, iya dong gitu kan. Itu salah satu hal yang bisa ditunggangi iblis juga. Bukan lagi melayani Tuhannya, tapi melayani pelayanan Tuhan. Senang disanjung, dalam hati jadi senang disanjung. Tipis. Padahal itu dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kegiatan rohani. Tapi bisa ditunggangi karena motivasi. Itu yang karena saya bergelut di bidang gereja ya. Jadi saya selalu di warn sama gembala saya, jaga hati. Kita itu melayani Tuhan tuh bukan sebuah rutinitas. Bukan sebuah kebiasaan, bukan seperti kerja sekuler, tapi kita harus selalu mau menyenangkan Tuhan. Yang paling berat, pernah ada kasus contoh apa, Bro? Nah, pertanyaan tadi ya, pertanyaan tadi kan ditanya orang ini kondisinya seberat apa, gimana ya? Kondisi berat nggak berat itu kadang-kadang kita juga terasa dari glory yang datang ke kita. Jadi waktu seseorang itu datang, begitu kita berdoa, kalau memang kondisinya dia itu bisa dibilang lumayan berat, itu dan memang panggilannya untuk itu saat itu kita yang diminta, let's say, itu glory yang datang tuh akan sangat gede. Dengan jumlah glory yang datang, itu saya udah tahu kayak ini lawannya akan seperti apa. Tapi exorcism itu sangat tricky. Banyak dari mereka ya, yang datang nggak kelihatan ada masalah. Sesudah mulai berdoa, baru mulai tuh suaranya berubah, mukanya kelihatan, ekspresinya beda, matanya melotot. Awal nggak kelihatan sama sekali. Sampai didoain satu titik, baru keluar aslinya. Yang di JGS kan sampai ngomongin nadanya berubah, atau bisa ngomong Jawa. Dia ganti hampir sekitar 4 kali atau 5 kali. Keluar masuk. Itu ngomong apa suaranya apa, ngomong apa suaranya apa. Itu terakhir ya. Terakhir yang ibu kita siapa dia jelasin namanya sendiri lagi. Ya, itu terakhir yang kita alami. Sampai kita panggil dari gereja kita juga bantu mereka. Jadi pada saat lu dapat panggilan itu, guys, what you do at the first time? Pray. You pray? Asking before going there. Oh, of course. Sebelum you mau eksorsis, nomor 1 you pray for your family. Nomor 1 rumah lu harus you bikin jadi benteng dulu. Karena mereka tahu waktu kita datang, biasanya mereka nggak akan bisa bertahan kalau kita benar-benar tekan. Apa yang mereka lakukan, mereka akan counter serang ke rumah kita.
Jadi awal-awal saya masih nggak tahu. Setiap kali saya ngelakuin kegiatan, bahkan bukan exorcism, hanya berdoa bersama, but it's very strong, saling blessing. Itu sering banget terjadi. Toto di rumah saya tuh ada anak saya tiba-tiba sakit. Jadi kejadian kayak gitu. Iblis itu sudah tahu dia mau didatengin. Dia tahu kita mau datang, dia tahu kita sudah perlengkapan, persiapan. Dia tahu dia nggak bisa nyerang kita, dia cari celah. Dia cari celah yang bisa bikin kayak gini. Firman bilang kadang tuh iblis bisa nunggangin orang terdekat kita buat nyobain kita. Kita sudah siap segala macam menghadapi iblis, tapi di saat dia menunggangi keluarga kita dan ngajak kita berantem, kadang-kadang di situ kita lost. Karena yang kita lawan bukan lagi iblis kan, tapi istri, anak. Jadi dia pinter gitu. Dia nggak bisa head to head sama kita, dia pakai orang terdekat kita. Makanya kita harus cover dulu nih orang terdekat. Makanya kalau eksorsim itu biasanya kita nggak bawa orang yang nggak punya persiapan. Karena bisa aja ke sana. Keluar ke sana. Jadi kita nggak tahu nih apa yang dia habis perbuat, apa yang dia namanya orang kita nggak tahu ya. Mau sekudus apapun kan hidupnya mereka kita nggak tahu. Dalam hati mereka kita nggak tahu. Tadi Bro Ricky bilang Bro bisa ngerasain juga. Bisa, sometimes kalau memang Tuhan kasih lihat, kasih. Oh, iya bener sama nih dapatnya. Berarti semua orang-orang itu adalah orang yang bisa ngerasain dan mungkin ada yang bisa lihat, ada yang bisa ngerasain. Enggak semua. Loh, kalau gitu persiapannya gimana ya? Maksudnya apa dengan doa saja cukup? Kadang-kadang ada orang yang memang atau nggak gimana? semua panggilannya eksorsis. Enggak semua panggilannya eksorsis. Dan mungkin kalau misalnya memang dia ditaruh di keadaan dan di momen seperti itu mungkin untuk pembelajaran dia, eksorsis itu seperti ini. Tapi karena dia mungkin bukan tidak ada persiapan ya, tapi di ketidaktahuannya dia tetap berjaga-jaga dengan berdoa. Makanya dia tetap tercover dan terlindungi. Di balik ketidaktahuan, ketidaksiapannya dia, dalam hati dia tetap berdoa di situ, dia tetap bangun benteng di situ. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang bukan berarti dia tidak ada persiapan, dia ikut di sana, dia bantu cover dalam doa, dia akan kena juga. Tapi yang saya bilang adalah orang tanpa persiapan yang memang bisa dibilang, aku mau ikut gue pengen lihat, ya gaya-gayaan lah intinya seperti itu. Nah itu kadang-kadang bisa pindah, bisa masuk ke dia, bisa betul. Keluarganya atau dia. Itu orang lebih baik yang begitu kan? Bisa. Itu orang lebih baik jauh-jauh jangan ngomong apa-apa. Mendingan low profile, jangan ikut teriak-teriak kalau dia tidak tahu apa-apa. Jangan main-main. Kita pernah sekali kejadian yang di Sunter, yang di Green Lake, yang ada boneka. Oh, gue gak ikut kan? Ada. Mr. Y. Enggak ikut. Masa sih? Enggak ikut, sama Korea doang. Enggak ikut. Oh ya? Iya. Yang makan nasi goreng gak enak banget, nggak ikut? Nggak ikut. Oh, itu kita eksorsis di Sunter Green Lake. Tapi si demonnya itu hancurnya di rumah saya. Sebelum berangkat, bini saya udah tahu ngapain lu gitu. Komat kamit, bawa minyak, ngurapin satu rumah. Your wife, bini lu? Bini gue udah lihat, udah tahu. Saya bilang, oh, you ngurapin minyak. Saya bilang berdoa ya, mau pergi. Nah, bini gue, ya udah hati-hati ya, lu jangan bawa yang aneh-aneh pulang, dia bilang. Pergilah saya, pergi. Nah di sana itu ada banyak, jadi dia ada satu laci, isinya jimat semua. Tapi saya bilang bukan yang ini yang masalah. Terus akhirnya ketangkep satu. Terus saya bilang masih ada satu lagi yang dari tadi ngumpet. Ini yang paling kuat. Nah terus satu itu akhirnya ke pojok ketahuan. Kita doain, udah nggak bisa lari kemana-mana. Terus saya berdoa, dikasih lihat gambarannya dia lagi di kamar rumah saya. Terus benar-benar ditangkep sama angelnya di situ kenanya. Nah terus saya bisa lihat istri saya tuh kayak lagi main laptop, duduk di satu kursi. Jamnya sekian, saya nggak ngomong apa-apa. Udah selesai kan? Saya bilang kenanya di rumah saya. Jadi dia nyerang balik sebenarnya karena dia tahu di sana dia udah kalah. Nah, saya balik, saya mau konfirmasi. Saya nanya sama bini saya, lu jam segini duduk di sini main laptop ya? Iya. Lu tahu? Ya udah nggak apa-apa. Saya udah tahu. Jadi itu saya dikasih dari glimpse-nya. Jadi mereka itu kalau udah kalah di sini mereka akan nyerang keluarga, ke anak, ke istri. Makanya rumah kita itu harus jadi benteng pertama. Makanya rumah itu kayak harus jadi gereja kita yang utama. Berarti kalau gitu ya, maksud gue gini, you tahu ini beresiko kan? Pelayanan. Ya kan? Resikonya bukan cuma buat diri lu doang, maksudnya. Kalau resikonya hanya untuk diri saya. Enggak, tapi kan anak istri kena juga bisa kan? Ya itu pelayanan.
itulah gunanya sebagai kepala keluarga untuk mengcover juga. Iya. Jadi pelayanan itu sebelum keluar, itulah kenapa kita strengthen di intern dulu. Iya. Itu ya seperti Yesus bilang kan, dari Yudea sampai ke Samaria kan. Jadi dari Israel dulu, dari orang dalam dulu. Iya. Dari intern dulu. Harus diperkuat dari yang circle pertama dulu. Makanya kan pelayanan paling kecil, pelayanan paling pertama dalam hidup manusia adalah keluarga. Menjadi imam bagi istri dan anak, memberitakan firman kepada istri dan anak, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, baru dia bisa keluar. Di saat dia keluar, keluarga ini sudah tahu resiko apa yang akan dialami oleh sang suami, sang istri, sang anak di saat dia menginjil, di saat dia keluar pelayanan. Jadi bahkan dia topang doa di saat keluarganya ada yang menjadi lagi fight. Yes. Itu jadi kenapa pentingnya ring 1 dulu, karena ya doa mereka juga adalah kekuatan bagi kita yang melayani, begitupun sebaliknya. Gitu loh. Kadang-kadang serangan itu nggak harus kelihatan yang kayak secara supernatural, tiba-tiba kesurupan, enggak. Tiba-tiba bini di rumah jadi marah. Kita pulang pelayanan tiba-tiba domelin bini, tiba-tiba anak ngerengek segala macam. Itu juga sering banget kan. Kita lagi berpengaruh gitu ya. Lagi pelayanan, handphone saya bunyi, saya udah tahu nih pasti istri saya. Begitu saya angkat pasti dia marah-marah. Maksudnya gini, bro. Atau anak gua sakit. Sorry, gua agak sedikit confused juga nih ya. Maksudnya gini. Kalau misalnya istri marah-marah terus apa segala, bukannya itu manusiawi juga? Manusiawi, tapi di satu sisi timingnya dan kondisi yang terjadi itu seringkali nggak masuk akal. Iya, itu. Timing dan kondisi yang terjadi seringkali nggak masuk akal. Jadi anak saya sehat-sehat ya. Saya lagi pergi berdoa nggak berapa lama, tiba-tiba telepon anak saya panasnya udah tinggi banget. Itu sering terjadi. Makanya kita belajar sambil jalan, lindungin dulu rumah. Sesudah kita lindungin, belakang-belakang nggak ada tuh kejadian gitu lagi. Jadi, awal-awal kita juga nggak tau. Ternyata itu serangan balik. Karena kita sering lah lagi doa, membantu satu sama lain, terus kita lihat satu berita apa, terus kita doain hal-hal yang buruk. Itu kan kita sebenarnya perang spiritual. Dan sesuatu yang nggak suka itu nyerang balik, tapi kitanya nggak bisa diserang. Yang diserang keluarga. Perang spiritual ya. Perang spiritual, ya, spiritual warfare. Ya. Betul sekali. Dan biasanya yang orang terdekat yang menghalangi kita pelayanan biasanya ya orang terdekat, keluarga. Kalau ada aja yang betul. Pengen dihalangi, maksud pengen dibatalin gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita kayak saya misalnya lah, kita kan bergerak dari persekutuan doa yang memang misi ke pulau-pulau, misi untuk penginjilan ke desa-desa. Wah, itu 1 minggu 2 minggu sebelum kita berangkat tuh udah puasa berentet, puasa rantai. Oh gitu. Puasa rantai dari 2 minggu. Hari Senin siapa, Selasa siapa. Jadi 1 hari itu bisa 2-3 orang, karena kalau satunya tiba-tiba berhalangan atau tiba-tiba batal kan masih ada 2 orang yang mengcover gitu. Jadi karena kita kan mau masuk ke teritori orang nih, teritori yang kita belum pernah datangi, kita tidak tahu ada roh apa di sana, kita nggak tahu siapa yang jaga di sana, seberapa kuat. Jadi kita harus menangin dulu dalam atmosfernya gitu. Kita juga harus dikuatkan dulu. Di saat kita masuk mendobrak benteng pertahanan mereka, kita sudah ada power gitu. Dan kita juga baju zirahnya udah dipakai. Betul sekali. Datanya udah siap ya. Gitu ya. Tapi ya berapa kali memang ada beberapa yang tidak terlalu gimana, yang memang Tuhan tiba-tiba kasih kayak street fight aja. Nih, langsung aja gitu. Langsung ada itu yang memang yang levelnya memang masih bisa kita handle lah. Dan saya juga pernah dapat cerita dari gembala saya, ada satu yang levelnya sudah cukup mengerikan ya, sampai kita worship, kita menyembah dia ikutan. Oh, yes. Wah, itu tingkat tinggi tuh. Ya, maksudnya you berdoa kita memuji ya, nyanyi segala macam. Biasanya kan kalau demon gitu kan takut ya denger nama Tuhan apa gitu kan. Dia memuji terus ketawa-tawa lagi. Yes. Serius? Dia mocking. Iya, berdoa, ikut doa tapi siapa itu? Itu nggak mungkin demon apa? Singkat cerita ya. Ini kan dapat diceritain pada saat itu saya belum join. Waktu itu saya belum kenal Tuhan, tapi diceritain. Dan tempatnya di gereja saya yang sekarang. Gitu. Di gereja? Di gereja. Dulu persekutuan doa. Wah, itu dulu ya itu agak kaget juga, dan ternyata dengar ceritanya dia kelasnya jenderal nih. Dia itu hampir menikah dengan Lucifer. Ini cewek. Oh. Ya, dia sudah ketemu yang sampai tingkat dia bilang sama orang tuanya Lucifer. Dia bilang sama mamanya, saya ada cowok ganteng mau nikahin saya. Padahal dia nggak kemana-mana, di rumah 3 bulan, nggak keluar kamar 3 bulan, tiba-tiba ngomong sama mamanya dan mau nikahin saya. Singkat cerita mereka yang menceritakan ke saya itu berangkat ke rumahnya, berdoa segala macam.
Akhirnya dapat. Mungkin dia lagi ngimpi kali atau apa? No, ya kalau ngimpi kan nggak mungkin waktu kita bawa ke tempat ibadah itu lah kita worship, dia ikut mocking dan bahkan ngenyek pada saat kita worship. Itu memang termasuk kelas tinggi kalau yang kita pas worship. Dia masih cengenges. Iya loh. Itu termasuk lumayan ribet. Bro, gue mau nanya, tadi Alicia juga nanya, ngimpi itu bisa jadi sarana pintu masuk gak sih? Atau enggak? Itu sesuatu Itu hal masuk, yang maksudnya serangan atau bisa? atau itu sesuatu yang berbeda Bisa. dunianya gitu? Bisa. Saya pertama kenal Tuhan, langsung atmosfer rumah saya berbeda. Pertama kali kenal Tuhan, Pertama kali menerima Tuhan, atmosfernya langsung beda. Ada hari dimana 3 hari berturut-turut saya mimpi. Hari pertama itu saya mimpi, ini lucu nih, kayak Batman. Batman kalau datang musuhnya berdua-berdua kan, nggak pernah sendiri kan, selalu berdua-berdua tuh musuhnya tuh. Nah ini sama nih, nggak tahu gimana hari pertama saya mimpi. Ini mimpi nih ya? Mimpi. Almarhum bapak saya datang. Oke. Yang lucunya saya tengking, in the name of Jesus, hilang. Terus datang yang kedua, bentuknya kayak, ya mungkin saya bisa bilang kuntilanak kali ya. Berarti tadi bukan beneran Bukan. lokal? Bukan. Imposter. Menyamar? Ya, Oh, Dah. setan itu? ya, Apa sih setan apa jin itu? setan. Setan, oke. Sama aja lah. Yang kedua itu lebih susah. Nyangkut nih, saya mau ngomong in the name of Jesus tuh nyangkut. Dan saya cekek-cekekan sama dia. Posisi itu saya selalu keringetan kalau mimpi hal-hal yang kayak gitu, kayak mimpi setan itu saya nggak selalu keringetan lah. Nggak tahu gimana nih saya fight sama dia, berantem, cekek-cekekan. Saya cek dia cekek, saya cekek dia. Dan lu nggak merasa takut? Enggak takut. Saya lihat mukanya betul-betul hitam, rambutnya cakar-cakan, mukanya nggak karuan, bertanduk. Ya tidak seindah yang di film-film. Yang rambut panjang mukanya kayak masih kelihatan bentuk. Nah ini enggak, kayak satu sosok yang nggak jelas. Ya rambut panjang ya, tapi mukanya bertanduk, cekek-cekekan. Akhirnya keluar dalam nama Yesus, dia hilang. Dan waktu saya bangun posisi saya lagi begini, dan saya keringetan. Nggak seperti ini. Itu pas kelar. Real ya. Itu pas kelar. Itu saya kayak habis fitness. Capeknya bukan main. Dan tapi nggak ada rasa takut. Biasanya kan saya takutnya nggak ada rasa takut. Hari kedua sama. Ada satu sosok yang mencoba ngalangin saya keluar dari rumah. Jadi saya panggil adik saya yang perempuan sama yang paling kecil. Ini berarti kecil. bukan dalam keadaan mimpi lagi? Atau lagi Enggak, mimpi? lagi tidur di hari kedua. Di hari kedua? Dalam Ya, mimpi. di hari dalam kedua. mimpi pengen keluar tapi... Jadi saya nggak tahu gimana, saya panggil adik saya, turun. Yang cewek sama yang paling kecil cowok. Ayo turun, kita harus keluar, saya bilang gitu. Satu sisi, pas saya mau keluar, depan rumah ada sosok, tangannya bisa panjang, terus ngelang-ngelangin saya kayak begini, nggak ngasih. Nyebelin banget. Iya, sama. Pas saya mau ngomong di nama Yesus susah. Saya tengking, saya paksa dalam nama Yesus. Saya bilang. Akhirnya dia hilang, saya keluar dari rumah, bangun, posisi saya lagi duduk, keringetan lagi. Itu roh kita keluar ya? Apa battle di sini atau? Itu lebih ke arah spirit ya. Di saat itu sebenarnya spiritnya bertempur dalam kondisi fisiknya sebenarnya tidur. Tapi itu spiritnya bangun. Makanya saya bilang kalau mimpi yang dalam kondisi spirit itu feel-nya beda. Itu nggak seperti mimpi yang biasa yang kita bangun terus kita cuma ingat sebagian, nggak. Kalau mimpi yang pertempuran spirit, you bener-bener hafal kondisinya, bener-bener real kayak event. Buktinya capeknya berasa, betul. gitu ya? Ya. Karena ya eksorsim juga capek. Hal-hal yang karena energi keluar. Berhubungan dengan perang spiritual itu capek pasti. Berdoa berjam-jam untuk perangan satu wilayah juga pasti capek. Iya. Kalau memang Jadi kita mimpi dapat, itu juga ada ininya ya? Ada. ya mereka bisa masuk lewat apapun, termasuk mimpi. Oke. Ya, makanya kadang-kadang mimpi buruk itu ya bisa datang dari dia, atau bisa datang memang karena kita habis nonton, atau kita lagi mikir hal-hal apa, bisa juga dari yang si jahat itu. Iya. Di hari ketiga sama lagi. Tahu swangi kan, kayak apa sih? Apa? Swangi itu. Swangi apa ya? Yang kepala isinya usus. Oh, Apa sih namanya? leak ya? Leak bukan? Ya kayak semacam Kepala terbang terus. Kepala terbang-terbang. Isinya Iya. Tapi kuyang, agak- kuyang. iya, kuyang. Terbang-terbang gitu. Tapi agak lucu yang ini. Udah nggak ada lagi rasa bingung takut.
Ini kondisinya bukan keluarga, lagi di satu rumah kosong, tiba-tiba saya lagi sama teman saya berdua, dan saya juga nggak tahu kenapa dia gitu. Ini maksudnya Mimpi juga. Mimpi juga. Mimpi Oke. juga. Dia nyundulin teman saya. Oke. Agak lucu kan? Tapi saya percaya ini sesuatu Temen yang you apa ya? Yang you lihat dalam mimpi temen lu. ya kabur, disundul-sundul kabur. Oke. Ya saya jambak, saya tarik, saya jambak dalam nama Yesus, saya jedotin ke tembok. Selesai. Jadi dalam gini, saya percaya waktu pertama saya kenal Tuhan itu saya KKR di Kalimantan. KKR di Kalimantan, singkat cerita ya, berhubungan dengan eksorsim, berhubungan dengan supernatural ya. Ada momen di mana KKR besar-besaran, sekitar 3.500 orang. Saya dulu nggak percaya tuh, wah dalam nama Yesus semua didoakan tiba-tiba jatuh, nggak percaya saya, mocking kan. Saya ikut, saya lihat sendiri. Oh ternyata ada. Gimana doanya gitu kan? Belum Kristen waktu itu, bingung kita kan. Gimana ya? Pas dia udah mulai wah teriak makin kencang, makin kayak saya kasihan ngeliat si ibu-ibu itu kan, sudah hampir berapa menit megangin terus kan, capek juga pasti, apalagi orang manifest gitu tenaganya bukan tenaga manusia itu kan, nggak roh apa yang nggak tahu. Akhirnya celetuk dari mulut saya tanpa sadar, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kasih lihat sesuatu lewat ini, ya udah tolong kasih lihat, saya mau tahu seberapa hebat Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Oke. Nggak lama dia teriak dari mulut saya langsung, dalam nama Yesus. Ini hanya media, saya bilang. Saya coba percaya bahwa Tuhan tuh ada, saya bilang gitu. Saya buka, waktu saya buka grup perjamuannya, itu mulutnya tiba-tiba ngerapat sendiri. Teriak tapi mulutnya ketutup. Oke. Dia gitu. Sampai akhirnya saya harus pegang mulutnya, paksa untuk buka. Dalam nama Yesus, waktu saya teriak dalam nama Yesus, dia teriak. Oh, mau masukin anggurnya ke mulut. Dia teriak sekencang-kencangnya, waktu saya masukin, wah langsung berhenti. Oh. Hilang. Waktu dia normal, saya nangis. Saya langsung sujud, saya minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini saya mocking, saya menghina, saya nggak percaya. Amin, haleluya. Jadi waktu kita sharing masalah ini dengan gembala saya, dengan setiap ada hamba Tuhan di sana, kenapa kok didoain sama pendeta, sama orang-orang yang sudah lama Kristen tidak? Nah itu. Tidak saya terjadi. baru mau nanya, gitu kan? Jelasin. Kadang-kadang Tuhan mau kasih lihat sesuatu yang kita nggak percaya. Oke. Kalau lewat orang kan lu masih bisa mocking. Ya. Tapi kalau lewat lu sendiri yang nggak percaya, lu masih mau nyangkal. Sebetulnya misinya you. Yes. Ya. Misinya Tuhan. Dan abis saat itu, berorigi. setelah momen itu, nggak pernah saya ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Nggak bisa. Mocking apa? Enggak, maksudnya ngelakuin itu, pelepasan itu. Pelepasan demikian. Jadi in that time Tuhan pakai itu supaya saya percaya. Memang momennya Karena di misinya setting. Iya. sebetulnya berorigi. Yes, betul. Ya. Tuhan mengatakan lihatlah inilah. Ya, Ya, 3 hari di Kalimantan, titik Gua itulah. kayak cerita Thomas ya. Betul. Dia harus lihat dulu, dia harus pegang dulu baru dia Iya, percaya. iya. Ya mungkin saya pada saat itu seperti itu. Tapi momen apa nih? Lu udah sering banyak masuk ke dalam sinode gereja yang berbeda-beda, dari yang gereja lama, dari yang Katolik, bahkan sampai yang karismatik, sampai Pentakosta, semua udah pernah lu masukin. Tapi lu nggak kenal Tuhan di situ. Lu tahu firman, lu sekolah di Katolik, lu tahu Alkitab. Tapi apa yang membawa lu encounter sama Tuhan nggak ada. Mungkin Tuhan pakai momen itu. Dan di saat Tuhan pakai momen itu, saya mulai berbalik. Hal-hal yang saya pernah lewatin, sekolah di Katolik 3 tahun, gereja-gereja yang pernah saya masukin, itu jadi satu bekal saya untuk belajar menjadi seorang Kristen. Gue udah pernah nih. Ya. Tinggal continue aja. Tinggal continue. Tuhan kasih bahannya dulu. Encounternya belakangan. Di saat encounter, bahan-bahan itu keserap langsung. Karena saya pernah mengalami, saya pernah baca, saya pernah lihat, saya pernah dengar. Dan itu menjadi bekal saya untuk kasarnya percepatan dari Tuhan gitu. Dan kalau udah begitu ya, baca kitab suci itu beda. Yes. Kalau kita baca kitab suci dalam keadaan kita belum pasti mengenal bahwa Tuhan itu ada, kita akan kayak curious. Tapi begitu kita udah mulai mengenal, oh Tuhan itu ada, kita melihat kuasanya dan lain-lain, kita membaca kitab suci itu menjadi mau tahu lebih banyak, bukan out of curiosity Tuhan ada atau enggak, tapi apa yang dilakukan pengikut Tuhan saat itu sih? Apa yang Tuhan mau dari kita sih? Sebenarnya kita jadi mempertanyakan, lebih mau belajar mengenai hal itu. Saat Yesus berjalan di bumi, apa yang dia lakukan? Saat kejadian seperti ini, apa yang Yesus lakukan? Jadi soal kita pengen timeline ke sana. Ya, kita mau tahu, kita mau belajar.
apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Jadi kita bisa lihat seberapa bebas Yesus menolong orang tanpa melihat kotak bahwa dia itu seseorang yang ya bukan orang Yahudi, orang yang memeluk kepercayaan lain. Dia menolong orang, dia tolong. Jadi itu cinta kasih itu. Jadi kita pelajarin juga dengan iman dan dengan hati yang berbeda daripada sebelum ada pengalaman-pengalaman begini. Betul. Bukan Pasti jadi beda. sekadar bacaan doang, tapi jadi sebuah Iya. kekuatan. Jadi kekuatan, betul. Iya, yang tadinya kita kenapa sih kita harus begini? Pas kita baca dia, oh kita harus begitu. Iya. Jadi jawaban itu kadang-kadang Tuhan kasih ke kita dengan cara yang kita juga nggak sangka-sangka ya. Betul. Iya. Mungkin kita mempertanyakan 1 sampai 10. Iya. Ya kan? Tuhan nggak kasih jawabannya 1 sampai 10 mungkin. Bisa dia kasih jawaban di nomor 15. Iya. Betul. Yang nggak terduga dan tiba-tiba membuat kita kayak langsung berlutut dan bilang oke, Tuhan ada. Iya, Oke. betul. Iya. Itu saat-saat yang kita bisa bilang turning point ya. Iya. Turning point dalam hidup kita. Padahal kita sudah sering mendengar, tapi juga kita sering bertanya. Iya. Begitu suatu hari dikasih jawabannya melalui experience atau melalui Ya, Experience. itu akan beda langsung. Beda. Tuh udah hampir sejam nih. Gimana Ibu Manajer? Elis ada mau Ibu Manajer tanya dulu. mukanya ada pertanyaan. Karena sudah hampir sejam. beneran Kita ngomong nanti begini kita ya. ngedit jangan sampai lebih dari 1 jam. Ini aku udah pengen nanya opini di sini tentang pengalaman aku hari Rabu kemarin. Oke? Aku ini mimpi ya, aku nggak tahu ini beneran emang cuma mimpi doang atau apa. Tapi aku kayak beda ngerasanya, kayak aku beneran merasa di situ banget gitu. Kayak Oke. I feel like I'm there gitu. Lagi tidur di rumah di mimpi. Iya malam. Oke. Ini sampai aku tulis. Oke. Oh, wow, coba. dia Iya. udah prepare. Kita mau tahu. Saking ingatnya. Jadi yang aku ingat tuh aku lagi di depan rumah, kan rumah kan gang kan. Di depan rumah itu benar depan rumah. Kondisinya malam hari, aku nggak tahu lagi ngapain, kayak lagi iniin tanaman. Terus tiba-tiba ada kayak orang, kayak kurir dateng pakai motor. Terus aku nggak tahu ini relevan atau nggak, tapi kayak dia orang Chinese gitu. Dia nanyain aku roughly kayak gini, kayak boleh minjem Google nggak untuk perjalanan ke Bekasi. Nah, terus karena kayak HP dia nggak tahu kenapa gitu. Terus habis itu aku kasih unjuk pakai HP aku, pakai Google Maps kayak gini arahnya, tapi dia nggak mau. Dia kayak lebih milih dari fitur Google yang kayak Gemini itu. Nah, AI. iya tapi di Google-nya langsung. Oke. Nah, terus habis itu aku nggak terlalu ingat urutannya, tapi pas aku lagi nunjukin ke HP, ada beberapa orang datang, kayak 4 orang apa sama 4 orang pakai beda gitu. Mereka tuh kayak 4 orang pertama tuh kayak menawarin promosi produk gitu, roti. Nah, terus itu ada orang-orang menggunakan blouse marun pakai topi datang. Nah, satu ini ada mirip Kungkung, papanya Mami. Oke. Already meninggal. Nah, di situ aku nggak ngerasa kayak sedih atau apa, aku kayak ngerasa kalau mereka menggunakan Kungkung itu sebagai promosi gitu. Dan apa ya? Aku nggak percaya kalau misalnya itu Kungkung. Aku kayak hampir fell for it. Tapi aku nggak percaya gitu loh, beda. Pas saat itu aku merasa marah. Di mimpinya aku merasa kayak tadi yang aku bilang Kungkung itu dipakai buat promosi roti. Terus aku teriak kenceng di mimpi itu kayak pergi. Terus mereka udah pergi ke situ. Nah, setelah mimpi, aku nggak inget mimpinya apa. Aku inget banget setelah mimpi itu, di mimpi itu aku berdoa. Oke. Tapi dalam mimpi, bukan Iya, kayak nggak apa-apa. nggak conscious gitu. Sudah. Itu doang yang aku ingat. Itu kan jadi satu orang pertama datang minta Google, terus datang 8 orang habis itu. Iya, 4 orang dulu, 4 Oh, dulu. 4 Habis itu- jual roti. Iya, kayak promosi gitu, promosi roti. promoting gitu. Habis itu 4 ini pergi. Enggak, nggak pada. Masih ada. Terus datang lagi 4 lagi Iya. yang pakai belos merah. Iya.
Yang ada kayak mirip kungkung di yang keempat kedua. Iya, dia gungkungnya kayak nyamperin ke aku gitu. Terus dia jualnya apa juga? Roti juga? Yang pakai blouse ini nggak jual apa-apa, dia kayak ngikutin gitu loh, ngikutin yang Kamu lagi kangen sama kungkung kali ya? Enggak. I don't know. Tapi di situ aku ngerasa bukan kangen loh, aku ngerasa kayak apaan sih kok lo pakai kungkung gua buat gini gitu. Oh, jadi nggak berasa, ya perasaan itu perasaan kayak lagi dibohongin atau apa gitu ya? Iya, keperasaan kayak dibohongin. Dan itu kan yang saya mau tahu di waktu mimpi itu, kamu tahu nggak kamu lagi mimpi? Tahu. Oh, tapi kamu tahu itu mimpi Tahu. ya? Kayak berasa real banget, kayak lagi beneran lagi present di mimpi. Oh, tapi terasa real banget. Oh iya, tapi kadang-kadang saya tahu juga sih itu mimpi. Cuman terasanya real banget memang kan, ya kan selalu kalau lagi perang spiritual terasa real. Iya. Tapi kita tahu juga sih yang kayak ada yang lihat perempuan itu, hancur itu. orangnya orang biasa kan, bukan Iya, orang bentuk biasa. aneh-aneh gitu kan. Oke. Cuma kayak seminggu ini aku lebih sering hampir tiap hari ketindihan. Wah, Hah, ketindihan. nggak bergerak, harus doa. Kamu Kamu kayak doa gitu? tidur? Tidur itu, tapi kayak aku udah tidur nyenyak nih sampai jam 8 pagi, terus itu tiba-tiba ketindihan di jam 8 sampai jam 10 pagi. Apa kecapean kali nggak? Bisa aja. Tapi itu di salah satu ketindihan yang aku inget, aku lagi tidur madep tembok samping, terus aku merasa dia nusuk dari belakang. Pas aku di ketindihan itu, aku udah bapak kami tambah kenceng banget itu tusuknya. Terus nggak mempan tuh udah bapak kami. Terus aku bilang I condemn you in Jesus name, langsung bangun. Berarti ketindihan, Pak, beneran. Oh ya. Memang kayak gitu perang spiritual. Terasa, ya, terasa. Memang begitu. Berarti itu benar, ketindihan bukan cuma sekedar neural yang consciousnya sudah bangun, badannya belum bangun, bukan. Itu termasuk udah perang spiritual sebenarnya. Jadi memang itu hint tuh kelihatannya ya. 9 itu ya. 9 nomornya siapa tuh? 4144. Tua-tua ya orang-orangnya. Yang pertama juga agak tua, gue cek. Enggak tua, dia tua. kayak semana ya? 30 lah. Ntar pas mau penutupan kita, Iya, sudah penutupan kita doa aja bareng. Nyambung mimpinya kan. Iya. Dan memang mimpi itu sering menjadi medan perang juga. Makanya dalam medan perang itu ya, beberapa orang kita tap in di dalam, kayak saya bilang kan di dalam doa. Waktu di dalam doa itu juga saya sebenarnya masuk ke realm meditatif. Realm meditatif yang disebut kita kan theta brain ya. Jadi justru makanya saya bilang melepas di saat realm meditatif itu, saya mengundang kuasa Tuhan untuk datang untuk melakukan let's say pembersihan sosial dan lain-lain. Tapi di saat itu sebenarnya theta brain. Jadi saya benar-benar terbuka dengan visual apapun atau perasaan apapun yang terjadi. Nah, beberapa orang terjadi itu dalam kondisi mimpi. Ya. Baru terjadi. Karena hal yang paling mudah. Iya, terjadinya Untuk biasanya dia di bisa- areal theta itu. Ya. Jadi itu kan theta itu di dekat antara baru mau tidur atau sebelum mau bangun. Dia bukan di deep sleep bener-bener, di antara conscious dan deep sleep. Nah, itu biasanya theta itu terjadi di situ. Nah, itu dalam kondisi itu sebenarnya terbuka ke, makanya orang bilang banyak orang kreatif mainnya di theta kan, karena di saat itu juga sebenarnya kita membuka Buka pintu. untuk kreativitas dan spiritual dan lain-lain. Iya. Memang banyak di situ. Jadi Nah, satu pintu ini bisa menghubungkan apa itu masuk iya, apa segala kalau dilihat itu memang itu sebenarnya I think itu part of the attack sebenarnya. I mean itu cukup normal. Kan, tapi spesifik ya kalau dia berasa kayak ditusuk gitu ya. Iya, very Itu specific. Spesifik banget loh. Dan dia bilang dalam nama Yesus, begitu dalam nama Yesus nama yang mengalahkan segala nama. Yes, amin. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu kita tahu nama setannya siapa, kita usir dia baru keluar. Jadi misalnya namanya A gitu kan, pergilah kau A, baru dia mau pergi. Kalau disuruh teriak-teriak doang nggak bisa. Oh iya, Makanya lu ada mau Yesus gitu. nama di atas semua nama. Iya, gue mau nanya itu kenapa harus sebut nama dan setan itu tidak mau menyebutkan nama? Ya, saya juga nggak tahu ya itu hukumnya ya. Kayak apel jatuh dari atas ke bawah. Tapi mulai Iya, sering saya ya, dengar begitu. jadi kalau ada namanya, baru dia tuh kayak nyaut gitu. Kalau nggak dia seenak dia. Jadi kalau dipanggil namanya, hey A, lu pergi. Apa itu membuktikan bahwa Tuhan di atas apa? Oh, seperti apa ya?
kayak kita ngusir orang gitu ya istilahnya kan ya. Kan? Iya. Kalau kita misalnya kayak kita lah di dojo gitu ya, ada anak-anak datang nggak bisa diusir. Nggak bisa diusir, ya kan? Ada lagi datang namanya. Itu bilang namanya, ABC. Iya. ABC keluar. Ya gini, kalau misalnya kita tahu namanya, kita juga kita tahu namanya, kita juga tahu kelemahannya apa. Iya. Bagaimana cara dia jadi bisa dia bergerak, merasa apa ya? Dia kayak contoh misalnya ada beberapa roh kayak misalnya Leviathan atau kayak Jezebel, yang memang Jezebel itu lebih ke perempuan yang biasanya mengontrol seorang laki-laki. Ya itu kita kan tahu, ini roh Jezebel, kita tahu menanganinya seperti apa. Kalau kita nggak tahu, kita asal serang aja, kita nggak, ya kayak nembak sasaran kosong gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau dalam spiritual itu salah satu power kita juga. Betul. Jadi tahu, dia tunduk gitu ya. Betul. Kayak Dogi aja kan? Iya. Mambo. Kalau lu nggak panggil Mambo, ya dia bodo amat. Iya. Mungkin ya. Dia bodo amat. Ya. Maka di situ kita butuh Yesus, nama yang mengalahkan semua. Jadi nama. kayak apa ya? Kita nggak usah tahu namanya dia. Iya. Kalau nggak repot dong. Mau nebak namanya apa? Penaklukan gitu. Iya. Conquer gitu kan. Dan apapun itu, whatever it is, ya apapun yang dimimpinya dia, ya itu bukan kungkungnya. Yang harus tahu itu dulu. Tapi dia tahu loh. Maksudnya masih bermimpi gitu sekarang atau dalam bentuk lain atau sudah enggak? Cuma hari itu doang. Oke. Baik, mungkin kita Kita closing dulu ya. Ini saya ngomong panjang sekali ya. Ini masih kurang, berarti kita lanjut minggu depan ya. Iya. Kita bahasnya dari A, B, C ya, tiba-tiba terus sampai ke sini nyambung aja ya. Jadi istilahnya ya kita dari percakapan kali ini kita juga merasa bahwa di luar ini banyak hal yang seperti ini. Yes. Betul. Ya, siapapun itu mungkin kayak diri saya mungkin yang awam apa semua, setiap orang mungkin kalau mau membuka diri, membuka hati ya. Kita juga bisa menerima karunia itu. Ya, tinggal apakah kita punya misi diutus untuk melaksanakan misi seperti yang you berdua lakukan is very amazing karena kan menyelamatkan jiwa. Menurut saya itu menyelamatkan jiwa loh. Amin. Ya, menyelamatkan hidup seseorang. Maka saya tadi tanyakan levelnya itu sampai seberapa nih antara orang stres, trauma, delusi segala macam atau sampai eksorsis ya kan. Sekecil apapun konseling yang kita lakukan atau kita berikan ke dia itu bisa menyelamatkan orang tersebut ya. Setuju. Amin. Oke. Wah, menarik sekali. Baik kalau gitu, siapa tahu minggu depan kita bisa lanjut lagi ya. Boleh. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Ya, sampai ketemu ya. See you. Bye bye.